Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan tentang pemikiran modern dalam Islam. Saudara-saudara, kali ini saya akan mengetengahkan seorang intelektual yang sampai sekarang masih diberi panjang umur, yaitu Syed Hussein Nasr. Ya. Dia seorang intelektual Islam dan guru besar di berbagai universitas di Barat. Ya. Ia dilahirkan pada 1933 di Teheran atau Iran, dan melalui dirinya lahirlah kemudian istilah tradisionalisme Islam di era modern. Sekilas seolah-olah maknanya adalah menghadirkan nilai-nilai tradisional Islam di era modern, tapi apa benar demikian? Mari kita simak uraian ini secara lebih jauh. Ya. Nasr pernah menyatakan 3 hal penting. Ini menurut tilikan saya. Ya. Pertama, ilmu pengetahuan modern bukan satu-satunya pengetahuan yang sah, ya, atau yang mewakili ilmu tentang tatanan alam semesta. Ilmu pengetahuan modern hanya bentuk penyederhanaan dari ilmu pengetahuan alam. Ia sah hanya dalam tataran asumsi dan premis-premis pikiran. Ya. Nah, kemudian yang kedua, peradaban Islam tidak bisa hanya sekedar meniru ilmu dan teknologi Barat. Karena kalau sekedar meniru itu, ya itu bisa menghancurkan Muslim dan Islam itu sendiri. Ya. Kalau hanya meniru secara membabi buta, ada bagian-bagian tertentu yang menurut Nasr itu sangat jelas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan modern itu bertentangan dengan pandangan dunia Islam. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan manusia itu tidak bebas nilai menurut Syed Hussein Nasr. Saudara-saudara, Nasr memang banyak mengkritik peradaban Barat modern, dan menariknya kekuatan kritik Nasr tersebut lahir karena persahabatan Nasr dengan karya-karya Muslim klasik, ya, seperti Ibnu Sina dengan filsafat peripatetiknya, ya, kemudian Suhrawardi dengan filsafat Illuminationism, dan Ibnu Arabi dengan pemikiran irfaniyahnya. Ya. Dengan demikian, tradisionalisme Islam di era modern bukan berarti menghadirkan budaya tradisional atau klasik di era modern, ya. Akan tetapi lebih pada menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang masih genuine atau asli, yang masih memposisikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan bukan sebagai penghancur. Ya. Hal ini karena Nasr menilai bahwa konsepsi-konsepsi kemanusiaan dalam pemikiran dan imajinasi pemikir Muslim klasik dapat dijadikan peta jalan bagi manusia-manusia Barat modern dikala mengalami kebuntuan dan kegersangan, ya, tatkala mereka terkungkung oleh modernitas. Dengan demikian, menurut Nasr, sains Islam bukan merupakan bagian dari sains Barat, akan tetapi merupakan sebuah cara yang independen dalam melihat kerja alam. Jika sains Barat banyak berhubungan dengan peradaban Barat, maka sains Islam tentu saja banyak berhubungan dengan peradaban Islam. Prinsipnya adalah bahwa sains bukanlah aktivitas yang bebas nilai. Di samping itu, adalah layak untuk memungkinkan bagi sebuah peradaban, ya, untuk dapat mempelajari sains dari peradaban lain. Dengan demikian, secara epistemologis dan aksiologis memang terdapat perbedaan antara sains Barat dan sains Islam. Secara epistemologi, sumber kajian masing-masing sains tersebut menurut Nasr berasal dari peradaban yang berbeda. Sedangkan secara aksiologis, sains Islam tidak mengenal istilah sains bebas nilai. Ini pemikiran Nasr. Nah, pemikiran itu memiliki hubungan, ya, dengan para ilmuwan Muslim yang berpandangan bahwa upaya ilmu pengetahuan Barat itu lahir dari latar belakang sejarah tertentu. Hal ini sangat terkait dengan lembaga lain dari peradaban Barat, dan terlepas dari klaimnya untuk universalitas, menurut Nasr, peradaban Barat itu adalah buatan, maksudnya sains dan ilmu pengetahuan Barat itu adalah buatan peradaban Barat. Dengan demikian, ia telah berakar secara mendalam, ya, dalam
kultur, pandangan dunia, tradisi ya, yang dalam pandangan Nasr itu bisa jadi sangat berbeda dengan Islam ya. Oleh karena itu dalam kenyataannya tidak hanya sains akan tetapi semua pengetahuan modern ya, itu telah dianggap memerlukan koreksi epistemologis. Ini saya suka sekali nih, memerlukan koreksi atau review epistemologis ya. Dalam konteks ini terjadi upaya untuk melahirkan sains yang bernafaskan Islam ya. Nah, saudara-saudara, inisiatif dan pemikiran seperti ini melahirkan sebuah etikat yang kemudian lebih dikenal sebagai Islamisasi sains ya. Meskipun nanti ilhamnya itu tetap kepada Saidul Nasr ya. Tokoh yang sering kita dengar tentang Islamisasi sains ini adalah Ismail Raji Al-Faruqi yang hidup pada 1921 sampai 1986. Ya, dia terlibat dalam gerakan yang didasarkan pada anggapan bahwa penyebab kemunduran dunia Islam itu adalah sistem pendidikan yang mendua ke dalam dua subsistem. Satu sisi modern, sementara di sisi lainnya itu Islamis. Nah, untuk memperbaiki kelesuan akibat kontradiktif atau kontestasi atau bahkan konflik epistemologi ini gitu ya, maka Al-Faruqi berusaha menyatukan dua sistem pendidikan tersebut dan mengislamkan pengetahuan. Nah, saya cuplik dikit tadi tentang Raji Al-Faruqi yang menurut saya memiliki kesamaan dalam konteks semangat ya, dengan Saidul Nasr, memiliki semangat yang sama, di mana semangatnya itu terletak pada kemandirian ilmu pengetahuan dan sains Islam. Sebetulnya seperti itu tujuan utamanya itu, dan bukan kemudian mendikotomi dan menabrakkan peradaban Islam dengan Barat ataupun sains Islam dengan Barat. Tapi karena sains itu, ilmu pengetahuan itu tidak bisa lepaskan dari peradaban, kultur, nilai, tradisi masyarakat, maka tentu saja ketika kultur, nilai, tradisi masyarakat itu berbeda akan menghasilkan sains tertentu, pengetahuan tertentu. Sementara di belahan dunia lainnya dengan kultur, karakter, nilai, tradisi yang berbeda tentu akan menghasilkan pengetahuan atau sains yang berbeda juga. Ini yang dimaksud adalah di sini, dan di sini dibutuhkan kemandirian di dalam ilmu pengetahuan dan sains, bukan hanya ikut-ikutan seperti itu. Nah, saudara-saudara, Osman Bakar pernah menyatakan bahwa Nasr menginginkan bahwa Muslim harus menentang ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan wawasan dan tanggung jawab moral yang mendalam serta integritas di bawah tradisi keilmuan Islam. Ya, jadi Nasr ingin bahwa Muslim dapat menjadi guru bagi ilmu pengetahuan modern dan bukan menghindarinya atau bahkan mengekor atau mengikut secara babi buta. Pada kesempatan lain, Nasr juga berpendapat bahwa Muslim harus menghadirkan kritik Islamis yang positif kepada ilmu pengetahuan modern. Kritik tersebut berpijak pada tradisi keilmuan Islam dan dapat dimengerti dengan jelas. Hal ini merupakan tugas suci bagi ulama, intelektual, dan ilmuwan Muslim, termasuk kita, dosen dan mahasiswa. Seperti itu ya. Untuk menciptakan ilmu pengetahuan Islam kontemporer yang otentik ya. Nah, saudara-saudara, pesan penting dari Saidul Nasr itu adalah sekali lagi kemandirian di dalam pengetahuan, kemandirian di dalam berperadaban. Jadi peradaban yang syarat dengan ilmu pengetahuan, teknologi, tetapi juga tidak menghancurkan nilai, tradisi, budaya yang sudah menjadi worldview atau bahkan melahirkan pengetahuan itu sendiri. Ya. Jadi ketika datang pengetahuan baru terhadap sebuah dunia baru, sebuah dunia atau sebuah masyarakat gitu ya, maka pengetahuan baru tersebut seharusnya tidak mencabik-cabik karakter, budaya, tradisi masyarakat itu gitu ya.
Dan justru sebaliknya, ketika datang pengetahuan baru ke dalam suatu konteks masyarakat tertentu, maka masyarakat tersebut meresponnya dengan menghasilkan pengetahuan. Jadi responnya itu adalah respon lahirnya pengetahuan, bukan respon penolakan atau bahkan penafikan terhadap pengetahuan itu, karena pengetahuan itu penting. Tetapi ketika masyarakat yang kedatangan pengetahuan baru, dia tidak merespon dan hanya mengekor begitu saja, menuruti pengetahuan yang datang itu secara babi buta, dia tidak lagi punya kemampuan untuk memfiltrasi, ya, maka ini yang dikhawatirkan oleh Nasr terjadi pada umat Islam. Ketika datang pengetahuan barat yang begitu cepat ke dalam dunia Islam, maka Muslim tidak siap merespon pengetahuan itu dengan pengetahuan juga itu. Justru sebaliknya, hanya mengekor, mengikuti secara babi buta, maka itu akan menyebabkan kecelakaan, akan menjadi petaka bagi umat Islam itu sendiri di kandangnya sendiri. Nah, saudara-saudara, penting ini dapat mengilhami kita untuk terus mengupdate pengetahuan kita, merespon pengetahuan yang datang dengan menyiapkan diri kita untuk bisa merespon. Karena untuk bisa merespon itu tentu kita membutuhkan bekal-bekal pengetahuan juga. Jadi kita semua, dosen dan mahasiswa, harus terus rajin membaca, menulis, meneliti atau riset, agar dari apa yang kita baca dan kita teliti itu menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga pengetahuan itu dapat memperkuat peradaban Islam. Sekian pembahasan sekilas tentang pemikiran Syed Hussein Nasr ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.